kalau seminggu nggak dicuci baunya kayak apa. Nah ini tempat sholat yang kita pakai buat sujud tiap hari. Kita nggak pernah cuci, padahal ada yang namanya cuci HP. Ini kadang ada pemahaman sedikit yang kita tidak tahu. Bicara mengenai ekonomi, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu di sini yang sudah punya usaha angkat tangan. Yang sudah usaha macam aja. Mungkin punya gorengan, jualan baju, jualan daster, jualan spray. Ibu ada? Angkat tangan coba ibu. Ya yang jilbab biru usaha apa ibu? Laundry. Mas. Udah berapa tahun ibu? Udah 4 tahun. Punya karyawan berapa bu? Oh belum. Bapak-bapak di sini yang udah mulai usaha angkat tangan. Bapak usaha apa? Masya Allah, bakso keliling. Udah berapa tahun? Nah, sekarang keliling sendiri atau sudah punya karyawan? Keliling sendiri. Dari sekian banyaknya, yang ngacung cuma 1-2. Bayangin umat Islam di Indonesia 270 juta penduduk Indonesia, 80%-nya itu Muslim. Kalau sebagian kecil yang jadi pengusaha, apa kita mau jadi forever ya kan? Maksudnya padahal umat Muslim yang kuat ini adalah ditopang oleh usaha. Ya sahabat-sahabat Nabi, bahkan Rasulullah itu adalah seorang pengusaha yang sukses. Begitu beliau melamar Siti Khadijah, berapa ekor unta Pak? 100 ekor unta. Melamar Siti Khadijah aja menggunakan 100 ekor unta. Itu kalau nggak salah kalau dikalikan sekarang itu sekitar 14 miliar kalau nggak salah, atau 1,4 miliar. Kita buru-buru, saya dulu melamar istri saya cuma 200.000. Bagaimana Rasulullah itu berbisnis dan ternyata sahabat-sahabat Nabi juga luar biasa. Utsman bin Affan, belum lagi Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, semua sahabat-sahabat Nabi sukses bisnis. Nah ini kita umatnya Nabi Muhammad SAW malah kita jauh dari berbisnis. Kenapa? Mungkin bisa jadi pola pikir orang tua kita itu, atau mungkin karena kita terlalu lama dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ya, mohon maaf ya bapak-bapak ibu-ibu, dulu kalau kita ngundang anak kita paman gitu, sekolah yang tinggi biar jadi dokter, sekolah yang tinggi biar jadi insinyur. Ada nggak sekolah yang tinggi biar jadi tukang bakso? Ada nggak? Nggak ada kan? Padahal mohon maaf nih, tetangga saya di sektor 5 itu jualan bakso, itu rintis sekarang mungkin udah 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu datang ke saya tanya, Mas Anas, jualan bakso ini berapa sehari? Ya kurang lebih sekitar 5 juta Pak ya sehari. Jadi sebulannya 150 juta. Keuntungan bersihnya itu kurang lebih antara 30 sampai 50 juta. Kira-kira kalau kerja di BUMN jadi apa nih gaji 30-50 juta itu? Kebayang nggak? Jualan bakso ternyata gajinya pendapatannya 30 juta. Tapi kalau kita umpamanya, mohon maaf nih ibu-ibu ya, punya putri, mohon maaf, putri yang sudah gede, yang ada yang mau lamar nih, yang datang nih, pasti pertanyaannya ditanya apa? Dek, kerjanya di mana? Ada cowok datang nyamperin putrinya, pasti ditanya dinasnya di mana deh? Alhamdulillah Bank Mandiri. Dari mana? Pertamina, tapi keliling. Ya, keliling ya. Kita ada yang datang jualan bakso. Anakku diajak keliling nanti. Padahal nggak tahu karyawannya sudah 20. Kebetulan saya ikut TDA, komunitas tangan di atas. Itu sekarang pimpinannya namanya Pak Isa, Mas Isa lah, masih muda banget, umurnya baru 30-an, 33
33 atau 35. Mas Isa itu yang punya bakso rusuk juara. Bakso rusuk Jos. Itu pertama kali dibuka di Villa Mutiara Gading 2 kalau saya pernah ke sana. Saya mau ikut franchise-nya. Itu ternyata franchise-nya itu sudah 500 juta. Kemarin terakhir buka yang ke-11 saja ada buka di Padang. Jadi begitu franchise itu yang diundang ya yang artis-artis ibu kota itu. Jadi jangan salah. Jadi sekarang ini harus bangga kalau punya mantu jualan bakso. Saya aja pengen banget untuk kemarin udah buka namanya bakso Klenger juara, tapi Klenger beneran ini mau saya buka lagi. Jadi harus memulai ya. Pulang dari sini harus memulai. Ini bapak-bapak harus semangat. Saya harus bisa buka. Begitu nyampe rumah, ibunya jadi pemadam kebakaran. Pokoknya saya pulang dari sini saya mau belajar usaha. Nyampe rumah. Pak yang kemarin 20 itu aja belum lunas ya bukan kemarin ya tidak jadi. Jadi seringkali pasangan itu menjadi pemadam kebakaran. Kelompok semangat. Saya tadi di masjid dapat ini dari Pak Heru, saya mulai usaha. Saya usaha dari nol itu. Saya merintis tahun 2005. Saya dulu juga karyawan, saya dulu karyawan Kadin Metal, alhamdulillah 13 tahun saya mengabdi. Karena ada namanya ilmu kepepet. Jadi saya ngontrak rumah 3 peta, anak saya sudah mulai minta susu, ya kan? Gaji alhamdulillah pas-pasan, jadi kita tiap tanggal 25 gajian, tanggal 10 sudah kehabisan. Itu sudah kita alami. Akhirnya karena ilmu kepepet tadi saya mulai belajar usaha. Jadi belajar usaha itu mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Jangan mikir lah, aku belum punya modal. Nunggu modal dan nunggu pensiun. Akhirnya begitu pensiun, saya mau ya udah umur 50 tahun, 60 tahun baru mulai usaha. Baru jalan 1 kilo udah asam urat, ya kan? Jadi mulai dari sekarang mumpung masih memiliki tenaga, mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa mulai dulu. Alhamdulillah saya dulu jualan kacang goreng, spray daster, payung. Istri saya itu terkenal tukang kredit. Kita jalan itu. Dan alhamdulillah saya mulai coba masakin karpet. Karpet itu juga saya nggak pakai duit, nggak pakai modal. Modalnya cuma brosur, Bu. Jadi saya bikin brosur, modal 150.000. Saya bikin katalog, saya sebarin ke ke koperasi-koperasi, dititipin teman-teman kantor. Alhamdulillah nggak ada yang beli. Mereka bilang buat makan aja susah, Pak Heru apalagi beli. Nah itu akhirnya kalau kita nggak kuat langsung. Makanya kita harus kuatin mental. Ada ibu-ibu datang bawa spray ya dari Pekalongan, dibawa 5 kalau nggak salah itu. Begitu nawarin tetangga berapa harganya, 100 kok mahal. Tetangga saya cuma 60, ulang lagi. Akhirnya dibagi-bagi sebenarnya. Nah ini mental. Pertama jangan cita-cita mencari uang. Kalau dari awal itu cita-citanya ingin nyari uang sebanyak-banyaknya, nanti Anda uang akan kabur dari Anda. Makanya pertama itu yang bikin bagaimana agar kita hidup mental menghilangkan rasa malu. Bagaimana kita bisa membantu, bagaimana menciptakan lapangan usaha. Itu dulu niat. Jadi kalau mau belajar bisnis, ini saya nggak apa-apa ya, ini kita boleh belajar bisnis ya. Karena umat Islam harus belajar bisnis. Alhamdulillah sampai sekarang saya punya karyawan lebih 150. Dan yang pasti setiap bulan saya harus nyediain 500 juta buat gaji karyawan. Nah ini berkat doa semuanya, member-member saya punya member hampir 6.000 seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Doa karyawan, doa keluarga karyawan, meskipun ini sudah 2 tahun kita pandemi, sampai hari ini saya tidak ada PHK. Alhamdulillah juga tidak ada terlambat gaji karyawan.
Dan itu bukan saya yakin ini doa semua. Karena awalnya dari niat tadi. Kalau mau berbisnis awalnya dari niatnya membantu. Kalau niat kita nggak membantu, akhirnya sampai hari ini karyawannya ya istrinya, suaminya, anaknya harus mulai. Kalau bisnis laundry tadi udah jalan, mulai cari pembantu, cari karyawan. Nanti kalau saya nggak bisa gaji gimana? Rezeki Allah yang kasih bukan kita kok. Ya, niatkan membantu. Kita punya satu karyawan ini punya istri, punya suami, punya anak, punya mertua, 5 orang ikut. Bapak punya 5 gerobak ya, yang jalani 5 kali 10, 50 orang ikut Bapak. Jadi belajar bisnis, belajar berdagang itu jangan berpikir, saya nggak punya vision ya, saya ini udah jadi pegawai aja udah lumayan, belum lagi lemburnya Pak sekali 1 masuk udah 10% ya kan. Dan sekarang saya tahu karena saya dulu pernah jadi pegawai itu ya, 2 kali lembur udah 20%, ya kan? 8 kali lembur hampir 100%. Jadi seharian 1 bulan full di pabrik. Jadi di rumahnya nggak jelas. 30 hari di pabrik karena apa? Lembur 1 minggu kan. Sampai hari ini ketemu teman saya lembur terus saja. Hidup lembur kan. Jadi harus dimulai dari sekarang. Belajar mulai dari apa yang kita punya dan kita mulai. Umat muslim harus menjadi orang sukses. Minimal dengan kita menjual. Banyak orang nggak mau berjualan, kenapa? Untungnya sedikit, mending. Padahal, mohon maaf ya, umpamanya contohnya Bapak jualan baju aja sama. Mungkin untungnya cuma 5.000 atau 10.000 itu. Tapi di belakang itu sudah membantu mungkin ratusan bahkan ribuan orang. Pertama, baju itu diproduksi oleh pabrik. Karyawannya pabrik itu udah berapa ratus kali karyawan, kali keluarga. Belum benangnya, produksi benang dan sebagainya. Artinya apa? Pada saat Anda menjualkan baju itu niat kita untuk amal jariah tadi membantu biar pabriknya tidak tutup. Makanya kalau umpamanya bapak-bapak di sini nanti bantu, saya punya pabrik karpet ya, bisa bapak punya amal jariah. Jadi karyawan saya bisa terbantu biar tidak tutup, ya kan? Jadi kebetulan saya punya pabrik karpet masjid. Jadi karpet masjid itu produk ya kerjanya ibadah mengerjakan tempat ibadah. Jadi kalau bapak nanti ikut membantu, insya Allah kita sama-sama dapat berkah. Jadi intinya di sini mulai dari apa yang kita bisa. Pertama, luruskan niat. Kedua, berani bermimpi. Ini anak-anak muda nih, anak-anak mudanya nih. Nah ini, jadi kita harus berani bermimpi. Ibu-ibu pun juga harus berani bermimpi. Saya pun juga sama. Begitu saya dulu mulai gelar dagangan yang tadi sepi tadi nggak ada yang ini. Ya Allah, saya lihat nih yang bikin macet ternyata bukan motor, tapi yang bikin macet itu mobil. Mohon maaf ya, kalau kita di jalan raya, motor kan masih bisa singkat-singkat ya. Yang bikin macet apa? Mobil. Kok segitu banyaknya nggak ada yang ngangkut ya saya. Dulu benar saya tuh kalau lewat Harapan Indah itu macet itu saya tuh, ya Allah mobil segitu banyaknya nggak ada yang ngangkut. Tapi saya yakin suatu saat saya bisa beli mobil. Jadi memang saya biasanya jadi mentor motivasi. Jadi kalau membuka saya ajak karpet di YouTube atau Heri Purnomo ajak karpet itu. Alhamdulillah saya sering isi acara, ya. Teman-teman juga mahasiswa nanti anak-anak muda NU ya di Ansor dan sebagainya baca silakan. Kalau mau belajar wirausaha silakan. Karena memang prosesnya panjang dan ini perlu memulai itu perlu. Tadi berani bermimpi, ya tadi luruskan niat. 2, berani bermimpi, berani mencoba dan jangan takut gagal. Tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal. Saya mau kasih hadiah di sini.
Siapa yang pernah naik sepeda pertama nggak jatuh angkat tangan, saya kasih sepeda. Tapi dia saya kasih uang, tapi jujur, ada nggak angkat tangan? Belajar naik sepeda pertama nggak jatuh angkat tangan. Ya saya siapin uang, tapi jujur. Nah itulah usaha Bu. Jadi kalau nanya Pak Heli pernah gagal berkali-kali. Kalau gagal 5 kali saya terusin, moga-moga yang 6 sukses. 10 kali siapa tahu yang ke-11 sukses. Jadi gagalnya harus dihabisin. Jadi baru 2 kali gagal udah kapok saya kan kayaknya nggak punya ini. Padahal kita belum mencoba ini. Jadi terusin saja, insya Allah pasti sukses. Karena tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Orang yang tidak pernah gagal, orang yang ini yang tidak suksesnya orang yang tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi percayalah orang sukses itu pasti pernah gagal. Yang berikutnya adalah berpikir besar. Ya, berpikir besar kayak contohnya mohon maaf Bapak punya bakso kan, jualan bakso sekarang didorong sendiri. Harus Bapak mulai berpikir saya harus punya gerobak tambahan. Minimal kalau saya punya gerobak 2, saya membantu 2 keluarga. Habis itu saya harus mulai mangkal, cari tempat mangkal. Terus nanti Bapak punya 10 gerobak, minimal ada 100 orang yang bekerja di Bapak. 100 keluarga. Dan itu doa loh. Jadi jangan berpikir saya nambah karyawan nanti saya nggak bisa gaji. Bukan kita yang kasih rezeki, Allah yang kasih rezeki. Jadi bukan kita yang kasih mereka uang, tapi Allah kasih rezeki karyawan lewat kita. Jadi kita kebagian rezeki karyawan. Jadi baik-baiklah namanya kan. Mungkin di situ saja saya ngomong yang pakai lebar, yang bosen. Ya. Jadi intinya bapak-bapak ibu-ibu pengurus masjid atau jemaah masjid siapapun, nah masjid ini bisa juga didaya gunakan untuk ekonomi rumah. Kebetulan saya juga punya yayasan namanya Yayasan Fitrul Akbar, adanya di Babelan. Sampai saat ini kita punya 3 TK, insya Allah mau 4, kita berdiri lagi untuk nambah 4 TK dan 1 SD. SD kita untuk tahun depan itu sudah booking udah 60 orang yang daftar, dan kita punya santri hampir 350 santri datang bulan. Nah, satu lembaga yang kita punya di yayasan kita yaitu P2 Ekomas, Pusat Pelatihan Ekonomi Umat Berbasis Masjid. Nah ini kita mengadakan pelatihan di situ ada pelatihan brownies, latih, macam-macam, dan itu jangan salah, itu gratis dan dibiayai loh. Bahkan saya beberapa kali melakukan pelatihan, karena pesertanya itu dapat tas, dapat uang, makan, dan itu ada di mana program-program pemerintah. Kebetulan saya ikut programnya Departemen Perindustrian Bekasi. Jadi kita dapat kayak kemarin saya mengadakan pelatihan tentang kubah cermin sama tempat sampah. Itu pesertanya kalau nggak salah itu sekitar 100. Nah itu semua dapat uang saku, dapat fasilitas semua. Karena itu tadi, dan saya yakin nanti bapak nanti semua juga bisa mengadakan di masjid masing-masing. Harus mulai ada sekarang ini divisi ekonomi umat. Jadi jangan sampai masjid itu hanya dipakai buat sholat saja. Jadi ada masjid itu di Lampung, Pak. Kebetulan saya kan sering keliling. Saya pasang masjid itu dari Aceh sampai Papua, Pak. Jadi ada masjid di Lampung, itu selesai sholat langsung dikunci. Kenapa? Karena kalau nggak dikunci yang datang makhluk lain, kadang sapi, kadang ibu, macam-macam. Kenapa? Udah selesai, dipakai nggak dipakai lagi. Padahal di zaman Rasulullah masjid itu bukan hanya dipakai buat sholat saja, bahkan buat belajar merias, pelatihan, macam-macam. Ada 19 kalau nggak salah 19 fungsi masjid itu ditulis oleh Profesor Nazaruddin Umar, beliau imam besar Masjid Istiqlal. Saya kenal dengan beliau. Jadi
Ayo mulai berdayakan masjid kita. Salah satunya di bidang ekonomi. Gimana caranya? Saya ingin jelasin sekitar. Pertama, bentuklah dewan ekonomi masjid. Mungkin di sekitar masjid itu ada bapak-bapak yang punya usaha, yang punya care terhadap masjid. Bentuklah dewan ekonomi masjid. Nah, setelah terbentuk dewan ekonomi masjid, kedua lakukanlah survei, ya kan? Survei ke masyarakat berdasarkan ekonomi, ya. Umpamanya di sekitar masjid ini siapa yang sudah jalan, ya, yang tidak memiliki pekerjaan atau remaja yang produktif, ya kan, dan sebagainya. Itu kita harus punya data. Jangan sampai masjidnya megah, di samping kanan kirinya ada jamaah yang telah ini harus hati-hati. Ada yang namanya kemiskinan terselubung. Kemiskinan terselubung itu rumahnya kelihatannya bagus, mewah, tapi dia nggak punya uang untuk makan, dan itu banyak. Dari mana? Mungkin bisa jadi suaranya terlalu atau suaranya meninggal, dan itu menimpa di perumahan-perumahan. Di tempat saya di sektor rumah itu ada namanya bank beras, ya. Jadi setiap minggu dapat beras 3 kilo atau 5 kilo. Itu ngantri. Artinya apa? Artinya ternyata banyak yang memang membutuhkan gitu. Jadi hati-hati kalau kita hanya bicara masalah akhirat aja, dunianya nggak dipikirin, tetangga kanan kirinya sudah kelaparan. Apalagi kalau kita ngomongin orang ini sholatnya ini, orang lapar disuruh sholat, ya. Kita kenyang dulu, ya kan? Kita biar kenyang. Jadi bagi tugas, ya, dibagi tugas. Jadi setelah melakukan pendataan, lakukanlah studi banding. Banyak sekarang ini masjid-masjid yang sudah bagus pengelolaan ekonominya. Ada masjid Jogokarya. Di sini kalau nggak salah saya itu masjid Telaga Sakinah. Jadi ada banyak masjid. Kebetulan saya pernah ke masjid Limpo di Batam, Jawa Tengah. Itu masjidnya Pak, setiap hari Jumat diadakan pemeriksaan gratis. Jadi jamaah yang sakit sudah periksa gratis. Pembagian sembako dan sebagainya. Karena masjidnya kaya. Dari mana? Masjidnya itu punya pasar. Jadi masjid punya tanah, dibangunlah kios 30, disewain 15 juta per tahun. Jadi dapat duit masuk berapa? 450 juta. Itu dari kios, disewa kios dan sebagainya. Jadi masjid itu harus kaya. Jangan sampai, mohon maaf, dikit-dikit kita di pinggir jalan begini terus. Ya. Dikit-dikit jamaah, masa jamaah dikit-dikit, ya. Jadi kalau bisa, umpamanya ada kegiatan Maulid Nabi, nanti semua panitia ya dapat baju sama duit 100.000. Masjidnya kaya kok. Amin. Iya kan? Dari mana? Bukan dari jamaah. Masjidnya punya investasi, punya ruko 10, kan? Jadi harus kita pikir bagaimana agar masjid ini kaya. Bukan dari jamaah, tapi dari investasi. Umpamanya ada jamaah yang mewakafkan tanah. Ini terjadi di Tanah Sereal di Bogor. Itu saya pernah ke sana. Jadi masjidnya punya 6 ruko. 6 ruko. Nah, setiap ruko itu disewakan kurang lebih 50 juta per tahun. Jadi sudah dapat 300 juta per tahun. Per hari hampir 1 juta. Jadi kalau ada kegiatan, diem aja pengurus masjidnya. Duit ruko 300 juta. Ya, dan ada apa-apa juga nggak usah minta-minta. Kebayang nggak? Ini harus kita budidaya, kita harus berdayakan. Jadi masjidnya juga harus kaya. Jadi jangan dikit-dikit. Kalau perlu yang datang ke masjid sholat subuh nanti kasih duit semua. Setuju. Masjid kaya gitu. Nah ini yang harus kita. Ini ekonomi jamaah harus diangkat dulu. Jadi kayak tadi bakso. Nanti masjid juga mengadakan training tentang apa? Tentang internet marketing. Kebetulan kita punya tim khusus untuk internet marketing. Apa yang dijalankan? Ya, kalau jamaahnya Masih dulu langsung dulu ini.
masjidnya juga makmur. Karena selama ini kita brandnya itu memakmurkan masjid. Hanya sedikit masjid yang memakmurkan jamaah. Ya harus kita mulai. Kita bagaimana memakmurkan jamaah? Itu jamaahnya harus naik kelas. Tiap hari Sabtu ibu-ibu training, besok kita training batik, habis itu training bikin brownies, habis itu training bagaimana pengurusan perizinan, IRT, besok bagaimana cara packaging, besok lagi bagaimana cara marketingin. Mohon maaf ibu-ibu di sini ada nggak yang nggak pegang HP? Angkat tangan. Yang nggak punya Facebook angkat tangan. Boleh juga ya. Bapak-bapak yang nggak punya Facebook angkat tangan. Cuma satu dua. Cuma sayangnya Facebooknya itu cuma buat tulis hari ini cuaca cerah. Galau. Padahal di Facebook Pak, kalau saya mohon maaf saya kayak gitu. Saya pagi-pagi ngirim tek ada 20 juta dapat. Kirim titik. Pak Heru tolong yang masjid saya Pak, saya mau masak kubah. Alhamdulillah kemarin di 370 juta. Saya menggunakan apa? Facebook. Jadi di Facebook itu ada yang namanya grup. Saya ikut grup info masjid, grup sahabat masjid, grup ini saya ikutin semua seluruh Indonesia. Saya punya 500 grup, saya ikutin semua. Tiba pagi saya share. Saya jualan tiap pagi, jadi bangun tidur saya langsung share karyawan, tolong semua share. Habis itu ciling dari Makassar, dari Sumatera. Ternyata pulsanya kita dapat gratis. Jangan sampai kita bayar pulsa, udah bayar pulsa cuma dipakai buat sehelo saja. Hari ini cuma saja. Mulai hari ini Facebook dipakai buat jualan, WA dipakai buat jualan, ya kan? Kita harus manfaatin, jangan sampai kita cuma dimanfaatin doang ya. Setiap hari jualan lagi, tapi nggak apa-apa. Kalau ada temen mulai belajar jualan, tolong dibantu. Siap. Jangan sampai mohon maaf ya, maaf banget. Sering kan gitu. Kalau bisa, kalau yang jualan temen itu nggak untung, kalau bisa nawarnya sampai untung. Kalau bisa nggak untung. Teman sendiri, udah kasih gratis aja. Jadi malah dihancurkan. Barangnya mahal, jelek, udah langsung lepel. Jadi tolong. Kalau ada saudaranya, tentunya lagi belajar usaha, dibantu, dibeli. Tapi saya kan nggak perlu apa-apa buat jadinya. Bapak ada nawarin sarung, berapa ini? Ya saya beli 3 ya. Tapi ini baru 1 ya buat dia ini apa kan? Tapi kita nolong. Saya pun juga digituin sama karyawan saya dulu. Sekarang jadi karyawan saya, dia bilang gitu, Pak Heru dulu waktu mulai bisnis, itu kan saya beli itu kasihan sama Pak Heru. Ini kasihan sekarang kan jadi gantian, saya kasihanin. Ini waktu saya mulai bisnis itu senang banget ada yang beli. Padahal saya tahu dia belinya terpaksa karena kasihan lihat muka saya yang melas gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sekarang melas daripada nanti kalau sudah tua malu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Ini sekilas info. Sekali lagi saya mohon maaf ini banyak ngomong dan ini di luar ini ya. Mungkin ada yang tanya atau mau dikasih waktu tanya? Ada yang mau tanya? Silakan. Moga silakan. Oke, mungkin itu aja saya tutup. Nanti boleh tanya di luar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Heru. Alhamdulillah